Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom. Dalam program Saturday Morning Prayer hari ini bersama saya Pastor Joshua MS menyapa saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sesi ini kami boleh mendengar suara kebenaran dari firman yang hidup. Urapi dan jamah sehingga firman ini menjadi roti hidup yang menghidupkan, menggairahkan, dan memberikan kami kekuatan baru. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom sahabat, hari ini saya akan berbicara tentang gaya hidup keluarga rohani. Belajar dari kesalahan. Salah satu hal yang menarik dari seorang yang rohani adalah belajar dari kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Dan saudara-saudara, hal yang paling relevan untuk kita belajar adalah belajar dari kesalahan kita. Kita akan melihat dari teks 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 17 dan 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 13. Kisah ini berbicara tentang bagaimana Daud sebagai seorang hamba yang dekat dengan Tuhan, sebagai seorang yang intim dengan Tuhan, sebagai raja yang luar biasa, dicatat sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, tetapi juga adalah seorang yang tidak luput dari kesalahan. Ayat pengancar bagi kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Oleh sebab itulah Alkitab hari ini memberikan kepada kita gambaran bahwa sebagai orang-orang yang memerlukan pengertian, kita perlu firman-Nya. Dan firman-Nya ini mengajarkan kepada kita hari ini justru belajar dari sebuah kesalahan untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan, yaitu gaya hidup. Saudara, Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel dan berdiam di Sion. Ia memutuskan sekali lagi untuk diam di Yerusalem dan mendirikan istananya di sana. Ia memutuskan juga untuk memperkuat kota itu dan segala sesuatu untuk kehidupan yang normal, yang berhasil, yang penuh dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang dikatakan sukses sudah dia temukan di sana. Tetapi saudara-saudara, ia memutuskan juga untuk mengangkut tabut Allah dari rumah Abinadab ke kemah yang dipasangnya di Yerusalem atau di Bukit Sion. Ya, jadi Daud melihat ada kesuaman Israel sejak mereka menjadi sebuah bangsa dengan dinasti sistem kerajaan. Mereka menjadi sangat sekuler dan mengabaikan tabut Allah. So, Daud ingin membawa kembali tabut yang sudah lama dilupakan Israel itu ke tempat kediamannya, ke Sion. Dan dia membentangkan di sana sebuah kemah untuk menampungnya. 1 Tawarik 13 ayat 10 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Jadi saudara, ketika tabut itu diangkut dari rumah Aminadab dalam perjalanan menuju Yerusalem, saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi di sana. Dikatakan Uza sebagai anak Abinadab yang menyertai perjalanan itu dikatakan mati, tersambar oleh murka Tuhan. Saudara, tadi dikatakan Daud dengan segenap hatinya bersama dengan orang-orang Israel mengangkut tabut itu dari rumah Abinadab dan membawanya ke kota Sion dan akan dibentangkan di sana sebuah kemah sebagai tempat atau hadirat Tuhan nyata di sana. Itu sesuatu yang baik, tetapi ternyata ada yang keliru, ada yang salah. Ada yang tidak benar dalam perjalanan itu. Karena dikatakan ketika kereta itu hendak tergelincir, Uza hendak menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Dan di situ adalah sebuah letak kesalahan. Saudara dikasih Tuhan, mengapa bisa salah? Ada niat yang baik dari Daud untuk membawa tabut itu, tetapi menjadi keliru, menjadi salah, menjadi murka. Itu yang disebut dengan tragedi Perez Uza. Jadi saudara-saudara, ternyata tidak cukup hanya keinginan hati yang tulus, tidak cukup hanya hasrat yang baik, tidak cukup hanya sekedar saya sudah melakukannya dengan hati yang fokus kepada Tuhan,
Tetapi ada hal-hal lain juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus melihat hal-hal sebagai berikut. Belajar dari kesalahan. Yang pertama, mengapa salah? Mengapa yang dilakukan Daud salah? Yang pertama kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 13 ayat 1. Demikian dikatakan, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000. Yang pertama, kesalahan daripada Daud adalah karena dia berunding dengan para pemimpin-pemimpin. So, apa yang salah kalau kita berunding dengan para pemimpin, saudara-saudara? Bukankah kita harus taat kepada pemimpin? Bukankah harus kita dengarkan dulu saran-saran pemimpin? Ada apa? Mengapa menjadi suatu kesalahan ketika Daud bertanya kepada para pemimpin-pemimpin? 1 Tawarik 15 ayat 13 menjelaskannya bagi kita. Dikatakan begini, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi yang pertama, bukan masalah kalau kita bertanya kepada pemimpin. Masalahnya adalah kalau kita bertanya terlebih dahulu kepada pemimpin, tetapi tidak bertanya kepada pemimpinnya pemimpin, yaitu Tuhan. Jadi di sini berbicara tentang skala prioritas. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang rohani, ketika kita hendak membangun sesuatu yang rohani, ketika kita hendak menjalani sesuatu yang rohani, kita hendak memutuskan sesuatu yang rohani, yang pertama kita tanya, yang pertama kita dengar bukan manusia, bukan pemimpin, bukan atasan kita, tetapi adalah Tuhan. Mengapa menjadi keliru? Mengapa terjadi tragedi Beres Uza? Di tengah-tengah perjalanan orang akan membawa tabut Allah, ada yang mati. Saudara-saudara, karena Daud sebagai pemimpin keliru menempatkan prioritas. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang diberikan nasihat oleh para pemimpin-pemimpin dunia? Ya, pemimpin dunia berkata begini, naikkanlah tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Ayat 7. Apa yang salah ketika kita bertanya terlebih dahulu kepada pemimpin-pemimpin? Karena kemungkinan pemimpin-pemimpin menyampaikan saran-saran yang tidak sesuai. Saran-saran yang logis secara dunia, logis dan relevan secara hukum dunia. Jadi ketika Daud bertanya, bagaimana cara kita membawa tabut ini dari rumah Abinadab ke tempat yang saya bentangkan di kota Sion? Lalu para pemimpin berkata, naikkan dia ke atas kereta. Sementara saudara-saudara, Alkitab mengatakan ini adalah cara Filistin. Ketika mereka mengembalikan tabut yang mereka curi itu kepada Israel, mereka naikkan ke atas kereta. Lalu para pemimpin berkata, mungkin itu yang terbaik. Tetapi Alkitab katakan, saudara-saudara, tabut itu tidak pernah dinaikkan di atas kereta kuda atau kereta sapi. Dia selalu dipikul oleh kaum Lewi. So, apa yang kita dapat harapkan? Allah memberkati kita kalau kita belum meminta petunjuknya. Saudara-saudara, ada ide-ide dunia dalam kehidupan kita sebagai pelayan. Ada beberapa hal yang kita berpikir di tengah-tengah dunia ini sesuatu yang baik. Lalu kita mulai mengadopsi ide-ide dunia yang tadi dasarnya dari para pemimpin-pemimpin. Dalam membangun pelayanan ada beberapa orang yang kompromi. Anda melihat betapa hebatnya dunia sekarang ketika LGBT sudah merasuk demikian rupa dan beberapa gereja sudah mengakuinya. Kompromi. Saudara-saudara juga akan melihat betapa banyaknya gimmick yang ada di tengah-tengah gereja. Ada sulap, ada trik multimedia dan lain sebagainya yang digunakan untuk sesuatu. Sebenarnya bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan yang paling sering kita lihat adalah performance artis yang disebutkan sekuler yang belum mengenal Tuhan. Kita paksakan berdiri di mimbar untuk sesuatu yang kita harapkan dengan demikian ada banyak orang datang kepada Tuhan. Ide-ide duniawi. Mengapa keliru? Mengapa tabut Allah tidak sampai ke Yerusalem? Harus menyimpang di rumah Obed-Edom? Kenapa? Karena Daud bertanya ke tempat yang keliru. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi jikalau kita mendasarkan hidup dan pelayanan kita, mendasarkan segala sesuatu dalam perjalanan dinamika sepanjang kita hidup, mendasarkan dengan prioritas pertama bukan Tuhan, maka kita akan menemui jalan buntu. Karena Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya
menuju maut, saudara-saudaraku. Ada yang kita pandang relevan, logis, ya masih sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat dari hal-hal yang duniawi. Tetapi saudara, Tuhan katakan, itu adalah berujung kepada maut. Nabi Zakaria berkata begini, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Daud merasa perkasa. Dia sudah menjadi rasa. Dia punya istana besar. Dia sudah menaklukkan orang Zebus dari Yerusalem. Dia berhasil merebut kota itu. Dia mendirikan istananya di sana, memindahkan ibu kota Israel ke sana. Mereka menjadi dinasti yang hebat, disegani dan sungguh-sungguh dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dia merasa mampu. Daud merasa cukup bagus. Lalu dia mengangkat tabut itu. Dan yang khawatir, saudaraku, yang saya khawatirkan, ada demikian banyak orang-orang yang melayani Tuhan merasa seperti ini. Merasa mampu. Karena prestasi. Karena saudara dalam pelayanan didukung oleh pengalaman-pengalaman sekuler Anda. Dan Anda merasa bahwa saya cukup berpengalaman untuk melakukannya. Saya cukup pintar untuk melakukannya. Daud melakukannya, saudara-saudaraku. Dia menaikkan tabut itu ke atas kereta yang dibawa oleh sapi. Dan kereta itu dituntun sama seperti tradisi Filistin. Daud merasa cukup yakin. Tetapi apa yang terjadi di lembah yang namanya Veres Usa, sapi itu tergelincir dan akan jatuh. Lalu seseorang yang merasa cukup berkata begini, dia menahannya, berusaha menahannya, karena dia berpikir begini, jangan sampai jatuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya katakan sih awal tadi, motivasi memang penting. Tetapi motivasi bukan segalanya. Ada beberapa orang menekankan jaga hatimu. Jaga hatimu. Tetapi Alkitab juga tekankan kepada kita hari ini, persiapkan cara yang terbaik. Jalankan dengan cara yang terbaik. Hati-hati supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, yaitu roh duniawi, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, belajar dari kesalahan. Hal-hal yang rohani seringkali kita pikir adalah sesuatu yang pasti benar. Belum tentu, saudara-saudara. Ada banyak yang kita pikir dalam perjalanan kita dalam pelayanan. Yang penting hati saya bersih. Yang penting hati saya baik. Yang penting hati saya tidak jahat. Saya melayani, yang penting hati saya terjaga. Tetapi hari ini, saudara-saudaraku, Tuhan bukan hanya sekedar mengurus hati kita, tapi mengurus cara kita. Dia tidak hanya tertarik dengan isi hati kita, tetapi dia juga tertarik dengan cara kita melakukannya. Dia ingin kita melakukannya dengan benar. Dia ingin melakukannya dengan benar. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang yang pantas dan patut bagi sebuah pelayanan. Saudara, ketika Usa menahan tabut itu agar tidak jatuh. Saudara-saudaraku, sebenarnya dia sedang berkata begini, Tuhan, lakukan apa yang saya mau. Jadi dia sedang memaksakan, Tuhan, cara ini yang harus saya lakukan. Jangan jatuh, saya harus menahannya. Bukankah demikian, saudara-saudaraku, ada banyak di antara kita dengan tengah pelayanan kita, memaksakan ide kita dan cara kita, karena kita berpikir itu yang paling relevan. Ya, ayat 13, pasal 13 ayat 9 katakan, Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu. Sementara Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang boleh memegangnya. Dan Usa mengulurkan tangannya. Dan dia sedang berkata seperti ini, seolah-olah dia berkata begini, Tuhan, lakukan apa yang saya mau. Dalam pelayanan, saudara-saudaraku, bukankah kita adalah orang-orang yang seringkali memaksakan kehendak kita? Memaksa cara kita, memaksa metode kita. Karena berpikir saya sudah bertanya kepada banyak orang. Saya sudah tanya kepada banyak teolog-teolog. Saya sudah bertanya kepada banyak buku-buku. Saya sudah meneliti banyak buku. Dan saya sudah tahu teorinya. Ini yang terbaik. Dan ini yang akan saya lakukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda bertanya kepada sesuatu yang bukan Tuhan terlebih dahulu, maka saudara akan menemui jalan yang buntu. Belajar dari kesalahan. Dengan demikian, saudara-saudara akan menemukan yang terbaik dari Tuhan. Tidak cukup hati yang tulus,
tetapi kita juga harus mempunyai cara yang benar. Dan cara yang benar itu adalah prioritas Tuhan. Tanya Tuhan dulu, dan engkau pasti akan dituntunnya kepada kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahwa engkau mengingatkan kami untuk sebuah cara dan metode. Tidak cukup motivasi, tetapi harus disertai dengan cara yang benar. Tuhan, tolong kami, agar dalam pengiringan kami kepadamu, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah-Mu, melakukan segala yang rohani di tempat kediaman-Mu, kami tetap ada di sini memprioritaskan Engkau, bertanya kepadamu, mencari wajah-Mu, mencari perkenan-Mu, mencari isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Shalom.